bicara tentang pendidikan untuk dasar lah, tingkat dasar itu dari pemerintahan sebelum dan sekarang. Kalau yang sekarang kan varian. Kalau yang sebelumnya itu masih memang sebagian yang bisa kita lihat cuma di daerah Jakarta biasanya. Range kedua adalah Jabodetabek. Nah, range berikutnya ini yang biasanya nggak bisa dikontrol. Ya. Kenapa nggak bisa dikontrol? Karena kalau di daerah Jakarta itu sendiri bisa langsung dipantau oleh Dignas pusat gitu ya. Sedangkan di daerah biasanya itu yang jadi problem. Nah, banyak saya bukan bicara tentang guru atau apa, tapi bicara tentang oknumnya gitu ya. Oknum ada oknum di sekolah itu sendiri yang memanfaatkan itu untuk bohong-bohong misalnya dana-dana yang harusnya didapatkan untuk anak-anak pendidikan itu, tapi kebanyakan disalahgunakan. Itu oknum biasanya. Itu sih. Jadi kalau bicara merata mungkin untuk di pusat, iya di pusat. Kalau di daerah masih belum. Banyak anak kalau tingkat kita kan sampai 9 tahun yang wajib gitu ya. Di SMP itu sendiri di daerah saya nggak mau sebutin nama, tapi di situ anak nggak akan belajar dari dia masuk pagi tapi sampai sore dia di kelas luar, nggak ada guru, nggak ada apa, karena itu bicara tentang pendapatan yang didapat beda dengan ketika dia menjadi guru negeri. Itu akan berbeda ketika dia akan di swasta. Nah, larinya akhirnya ke swasta. Bukan bicara seluruh guru, tapi itu adalah oknum. Nah, itu sendiri. Alhasil adalah si anak-anak didik itu yang kurang. Itu yang saya bilang tidak benar. Gitu. Dari pemerintah pusatnya itu sendiri yang harus meninjau. Jadi kan ada bagian ke daerah-daerahnya juga, itu harus ditinjau langsung ke lokasi. Istilahnya kalau dulu kan sidang, atau ya sekarang berusukan lah istilahnya kalau zaman sekarang. Nah, itu yang ada langsung ke lokasi yang terkecil. Biasanya di situ akan bisa kita lihat gitu ya. Oh, apa sih kekurangannya di daerah? Bicara tentang pendidikan itu sendiri berbeda dengan zaman dulu dengan yang sekarang gitu ya. Saya pernah nanyain ke guru TK. Dari guru TK itu sendiri saya nanya, dia sebetulnya udah bagus gitu ya. Saya nanya apa perbedaan zaman dulu sama zaman yang sekarang ketika ada wajib pendidikan 9 tahun. Berbeda antara TK, ketika pembelajaran TK dan SD itu berbeda sekali gitu. Jadi yang anak-anak sekarang itu dituntut, ya memang bagus dituntut untuk pendidikan, dia harus bisa matematika ketika masuk SD. Tapi kalau dulu itu lebih ke masih permainan atau apa, baru nanti di kelas 3 dia baru dituntut untuk ilmu pengetahuannya kembali. Nah, perbedaan akhirnya ketika dia SMA itu lebih, atau katakanlah SMP aja, dia lebih cepat mengetahui, memahami apapun gitu, daripada orang tuanya biasanya sih gitu. Iya, jadi yang saya bilang belum merata itu ada beberapa yang konsep pendidikan itu terutama pusat lah ya. Kalau daerah itu ya yang penting sekolah negeri anak gitu, gratis. Orang tua juga kadang nggak. Sekarang tingkat bicara tentang level pendidikan orang tua sendiri kan nggak nyampe kontrol, misalnya SMP. Ada beberapa orang yang nggak, katakanlah SMA aja nggak lulus, apalagi S1 gitu ya. Mau kontrol anaknya dia harus menghidupi keluarga misalnya, jadi beli cuci lah atau apalah ya. Jadi nggak sempat konsen ke pendidikan anaknya. Nah, itu saya bilang nggak merata. Pengawasan dari orang tua yang terkecil pun itu juga nggak paham. Nggak difahami orang tua itu sendiri ya. Mohon maaf, bukan bicara apa, bicara tentang pendidikannya yang masih kurang. Nah, begitu juga di daerah sendiri itu ya harus ada instruksi dari pusat yang
lokasi-lokasi pendidikan itu sendiri. Nah itu yang masih bermasalah. Makanya nggak ada bisa. Kalau ditanya apakah nanti pemerintahan baru belum, iya kita optimis seperti itu. Cuma ada cumannya, tetap aja pasti ada celah yang oknum itu nggak bisa gitu. Jadi bicara merata atau enggaknya ya susah kalau bicara merata. Bicara tentang pendidikan di kota-kota besar, apalagi di pusat, itu nggak akan bisa merata. Di tempat-tempat semua masih ada yang nggak pakai sepatu. Boleh nggak sih? Oh ya boleh aja, kalau nggak mampu. Nah, Anda lihat di internet itu yang naik diliput jembatan, lihat itu nyampe sana. Berarti pemerintah gimana kan? Saya bukan nyalain pemerintah, enggak, tapi pengawasan langsung pendidikan itu sendiri yang akhirnya nggak merata. Gitu. Ya. Ada lagi. Untuk pendidikan gratis yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat baik. Salah satu dasar pemikirannya adalah jadi semua anak bangsa, terutama bagi anak-anak yang dari kalangan tingkat kemampuan ekonominya ke bawah, itu bisa merasakan manfaatnya untuk pembelajaran di sekolah. Mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA mestinya, tapi sementara ini tingkat SD sampai tingkat SMP karena sudah dilaksanakan program BOS tadi itu sudah cukup membantu anak-anak yang memang tadi orang tuanya memiliki kemampuan ekonomi yang masih di tingkat bawah ya kemampuannya, sehingga mereka sudah bisa merasakan untuk belajar itu sendiri. Nah kemudian masalah sudah maksimal atau belumnya itu belum maksimal karena memang tadi untuk anggaran BOS kan masih terbatas ya, belum maksimal terkait dengan kebutuhan operasional yang di sekolah. Beda dengan sekolah swasta. Sekolah swasta kan memang orang tua siswa kan bayar ya dan sebagainya, karena memang didukung dengan fasilitas yang ada. Kalau untuk sekolah negeri baik tingkat SD maupun SMA kan memang karena anggaran dari BOS masih terbatas, untuk akumulasi untuk kebutuhan operasional juga masih terbatas. Jadi yang terpenting anak bangsa atau anak-anak sudah bisa merasakan pembelajaran atau sekolah itu sendiri. Walaupun itu juga masih banyak kan anak-anak bangsa Indonesia masih belum merasakan belajar kan itu. Mungkin itu tadi kembali kepada bimbingan orang tua itu sendiri ya. Contohnya misalnya anak-anak yang masih ada orang tuanya suruh ikut menjadi pemulung dan sebagainya kan gitu kan, mereka kan benar-benar prihatin belum bisa merasakan nikmatnya belajar di sekolah. Kalau di sekolah kami alhamdulillah seperti ketika anak itu masuk ke sekolah kemudian makin kesini makin tidak hadir ya, sebenarnya tidak masuk karena mungkin tadi itu kondisi orang tua yang sebagainya, atau juga kadang-kadang ada orang tua yang memang udah ikut kerja kan gitu ya, akhirnya kita lihat misalnya jadi tukang parkir dan sebagainya karena bantu orang tua. Kami alhamdulillah ketika anak sudah datang ke sini kita panggil untuk kembali sekolah karena kan memang kita juga selaku yang punya hati nurani gitu ya. Kalau dulu kita juga harus sudah belajar, masih belajar di sekolah semuanya, kami panggil untuk sekolah kembali. Kamu jangan putus asa, jangan berhenti untuk sekolah, karena yaitu demi kalian, demi kamu untuk nanti masa yang akan datang. Nah itu
Nah, seperti anak-anak yang memang tadi nggak mau sekolah dan ibunya putus, itu kembali kepada bimbingan orang tua sendiri. Karena pasti mereka punya orang tua, kecuali orang tuanya sudah tidak ada, mungkin meninggal dunia dan sebagainya. Ya bisa jadi mereka akhirnya kan kesana kemari tanpa tujuan. Tapi ada juga yang dari lembaga ya, lembaga seperti perlindungan anak dan sebagainya. Mereka kan merekrut supaya anak itu bisa sekolah. Akhirnya lahirlah pendidikan yang memang sekolah alam itu kan. Nah itu dia membantu mereka supaya bisa sekolah dan sebagainya. Pasti supaya ya pasti apalagi seperti adanya sosialisasi ke orang tua yang seperti adanya dana bos dan sebagainya dan itu kemudian untuk anak-anak juga supaya mereka semangat belajar sehingga mereka bisa menikmati belajar di sekolah. Nama saya Muhammad Firly dari SMPN 2 Negeri Pagedangan. Menurut saya sangat bagus untuk pendidikan yang sekarang ini. Karena banyak sekali anak-anak yang putus sekolah karena tidak keadaan biaya yang tidak mampu, karena orang tuanya tidak mampu membiayainya. Ya, karena KTP yang sekarang berubah, karena KTP yang 2013 itu sangat tidak bagus, sulit untuk penilaian guru yang sangat rumit, dan kata KTP yang 2006 ini sangat bagus dan tidak merumitkan guru-guru untuk menilainya. Nah, kalau KTP yang 2006 ini berbeda. Kalau yang KTP 2006 ini ada pelajaran-pelajaran yang beda. Kalau 2013 yang ada yang 2006 ada, 2013 itu yang ada yang pelajaran 2006 yang ditiadakan. Terus menurut kamu yang sekarang lebih bagusnya tuh kenapa? Bagusnya pelajaran lebih efektif sih. Contohnya pelajarannya apa sih? Pelajaran tambahan kayak what, when, MTK, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Oh gitu, jadi lebih efektif dari PTN lainnya. Itu saja kali ya. Terima kasih ya. Ya. Kedepannya tuh menurut kamu gimana nih kedepannya? Kayak lebih banyak sekolah kah dibangun atau kayak sekolah dikasih gratis semuanya, atau kayak anak-anak zaman sekolah mesti didaftarin satu-satu atau gimana? Saya di biasanya di daerah pedalaman Indonesia sebaiknya dibuat sekolahan, dan daerah pinggiran kota sebaiknya dicari dulu anak yang kurang mampu baru kita daftarkan sekolah.